Apresiasi sebesar-besarnya bahwa film ini sukses besar, apresiasi atas film. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada petir, mati lampu juga enggak. Tiba-tiba film tersebut di tengah pemutarannya berhenti gitu, lucu. Panik, ada yang panik, Islam yang panik, kekuasaannya goyang gitu, ada yang panik itu rupanya. Jadi kalau nggak panik buat apa dicekal? Kan gitu faktanya. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Al-Fakir Ade Abi Faisal pada hari ini Jumat 21 Agustus 2020. Al-Fakir masih senang sekali, masih bersemangat sekali ditonton oleh orang-orang yang hebat, luar biasa, yang sama-sama menginginkan perubahan hanya kepada Islam saja, bukan ke arah kapitalisme, ke arah komunisme. Takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, pertama-tama Al-Fakir ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya yang sudah menonton film Jejak Khilafah di Nusantara. Jadi pada video kali ini Al-Fakir ingin memberikan beberapa ulasan. Ulasannya ada 3. Ulasan pertama adalah apresiasi sebesar-besarnya bahwa film ini sukses besar, apresiasi atas filmnya dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara ini. Sambutan luar biasa masyarakat maupun netizen di Indonesia. Walaupun film ini dicekal, walaupun film ini dilarang-larang, walaupun film ini diblokir oleh rezim, kan ada tulisannya itu, dicekal oleh rezim pemerintah gitu kan, bukan dugaan tapi memang bener dicekal oleh pemerintah gitu. Di 10 menit penayangan pertamanya itu, 10 menit penayangan pertama mendapatkan ribuan jumlah viewer. Wah, ribuan orang yang menonton, sebuah rekor yang sangat fantastis untuk tayangan live, melebihi jumlah viewer stasiun TV manapun, mau manapun ketika live gitu. Film dokumenter tersebut sangat jelas mengkisahkan tentang jasa kekhilafahan Turki Utsmaniyah, kekhilafahan Abbasiyah sebagai penerus Khulafaur Rasyidin, sebagai penerus para sahabat radhiyallahu an yang mulia, yaitu mengemban misi mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia hingga ke Nusantara. Itulah makna hakiki dari Islam rahmatan lil alamin gitu. Bukan Islam Nusantara. Apalagi kecil lagi Islam Depok, Islam Bogor, bukan, tapi Islam di Nusantara. Sekali lagi, Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara gitu. Sebab beda antara orang utan dengan orang di hutan, beda. Orang utan itu monyet. Orang di hutan berarti ada orang di hutan gitu. Takbir, Allahu Akbar. Poin kedua adalah anehnya film yang sangat viral tersebut dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di negeri yang mayoritas di Muslim di negeri ini, memiliki kepentingan, memiliki ancaman. Mereka tuh pemutaran film tersebut tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada petir, mati lampu juga enggak. Tiba-tiba film tersebut di tengah pemutarannya berhenti gitu, lucu. Panik, ada yang panik. Islam Nusantara nggak laku lagi. Panik, ada yang panik, nggak laku lagi. Ada yang panik, kekuasaannya goyang gitu. Ada yang panik itu rupanya. Jadi kalau nggak panik buat apa dicekal? Kan gitu faktanya. Walaupun diblokir, walaupun dicekal, walaupun dilarang,
tetap aja gitu. Tetap aja kenapa? Banyak hingga hari ini, hingga video ini dibuat, ada ratusan channel YouTube yang siap posting rekamannya lagi. Yang siap posting rekaman film Jejak Khilafah di Nusantara lagi. Takbir, Allahu Akbar. Tenang, masih banyak ratusan channel YouTube yang siap posting lagi. Tenang, kalem, kita mah kalem. Dan ini adalah menandakan peringatan kepada, hei rezim anti khilafah ajaran Islam, kalian tidak akan bisa membendung opini syariah dan khilafah di Indonesia gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah film Jejak Khilafah itu film yang bagus. Umat ini, umat Islam maksudnya, lebih percaya ke komunitas literasi Islam yang memposting film Jejak Khilafah di Nusantara ini. Umat lebih percaya karena data-datanya lebih spesifik, lebih rinci, lebih bagus gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Hingga detik ini lebih percaya kepada film ini daripada percaya kepada buzzer RP yang dananya sudah cair 90 miliar. Yeay, dana sudah cair. Asik nih, asik. Bisa happy-happy nih buzzer RP gitu kan. Kata siapa? Kata ICW, bukan kata saya, kata ICW. Jadi menurut ICW, buzzer-buzzer rupiah ini dibiayai oleh negara. Gitu. Bahkan dananya terus naik gitu. Coba kalau bikin film. Kalau kita bisa bikin film, coba. Bisa nggak kita bikin film Jejak buzzer RP di Nusantara gitu. Awalnya bersumber dari istana. Dari istana gitu. Walhasil. Khilafah akan berdiri kembali. Dan semoga bermula titik sentral tegaknya khilafah ada di Nusantara. Ada di Indonesia. Dari Nusantara, Panji Hitam dari timur akan menegakkan khilafah Islamiyah. Dan bukan hanya menjadikan NKRI dari Sabang hingga Merauke, tapi juga akan memperkuat NKRI dari Maroko sampai Merauke. Takbir, Allahu Akbar. Menjadi negara khilafah Rasidah Islamiyah, NKRI gitu. Jadi dengan adanya khilafah ini akan mengepung Palestina dan pasukan-pasukan kafir Israel. Dan juga akan membebaskan Muslim Uighur di Tiongkok. Gitu. Dan yang terakhir, akan memenuhi bisaroh Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Roma. Takbir, Allahu Akbar. Dari Nusantara, khilafah akan membebaskan seluruh umat dan bangsa. Dan memerdekakan manusia dari belenggu penghambaan kepada makhluk, yaitu sistem kapitalisme maupun sistem komunisme, menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata saja. Mungkin itu dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.